Kalian sudah tinggal di sini. Sekarang giliran kalian. Lampu padam total. Gelap. Hanya suara napas dan langkah kaki yang mengelilingi mereka. Teriakan Mita menggema. Lalu sunyi. Yuk, merinding bareng. Cerita horor kali ini dikirim oleh seorang anonim yang menceritakan soal pengalaman horornya. Sebut saja namanya Mita. Mita ini baru menikah dan kita sebut saja nama suaminya Hendra. Keduanya sepakat setelah menikah tidak ingin tinggal bersama mertua dan orang tua mereka, sehingga mereka memutuskan untuk cari rumah kontrakan. Setelah mereka mencari, ternyata ada rumah kontrakan yang cocok. Pilihannya ada beberapa, tapi harga sewanya mahal. Ada yang murah, tapi lokasinya jauh dari tempat kerja Hendra dan Mita. Jadi walaupun sudah menikah, Mita tetap ingin bekerja. Ya, setidaknya bisa bantu perekonomian keluarga kecil mereka. Lalu mereka ngeliat di salah satu sosial media sebuah rumah yang dikontrakin murah. Dari gambarnya sih di awal udah ketahuan kalau itu bangunan tua. Karena arsitektur khas Belandanya kuat banget. Rumahnya besar. Awalnya Mita udah curiga, rumah segede itu kok harga sewanya murah? Cuma 1 juta aja per tahun. Lokasinya juga cocok, gak jauh dari tempat kerja Mita dan Hendra. Akhirnya sepasang suami istri itu mulai berdiskusi. Mas, apa nggak aneh rumah segede itu harga sewanya murah banget? Nggak apa-apa, mungkin yang punya nggak butuh uang, cuma butuh orang buat ngerawat rumah itu aja. Kita coba setahun dulu ya, semisal tidak betah, kita bisa pindah. Hitung-hitung bisa tambah-tambah uang tabungan kita nanti ya sayang. Mita terdiam sejenak. Entah kenapa, ucapan Hendra tidak sepenuhnya menenangkan hatinya. Ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Ya sudah, kita lihat saja nanti, jawab Mita akhirnya, mencoba mengalah. Keesokan harinya, mereka mendatangi alamat rumah tersebut. Dari luar, rumah itu tampak lebih besar dari yang terlihat di foto. Pagar besinya berkarat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang menjulang tinggi. Seorang pria tua muncul dari samping rumah. Wajahnya datar, sorot matanya dingin. "Kalian yang mau kontrak?" tanyanya singkat. Hendra mengangguk. Setelah berbincang sebentar, tanpa banyak syarat, pria itu langsung menyerahkan kunci rumah. Kalau sudah masuk, jangan banyak bertanya, ucapnya sebelum pergi. Mita dan Hendra saling berpandangan. Orangnya aneh ya, Mas? Sudahlah, mungkin memang begitu sifatnya, jawab Hendra, mencoba santai. Hari pertama mereka pindah, semuanya masih terasa normal. Mereka membersihkan rumah, membuka jendela, dan mencoba membuat suasana lebih hidup. Namun, keanehan mulai terasa saat malam tiba. Sekitar pukul 1 dini hari, Mita terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal, mereka hanya menggunakan lantai bawah. Lantai atas masih kosong dan belum dibersihkan. Mas, Mita mengguncang bahu Hendra pelan. ada suara di atas. Hendra mengerjap, setengah sadar. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang berjalan pelan, menyeret kaki. Hendra langsung bangun untuk mengecek. Jangan sendiri. Mita memegang tangannya erat. Akhirnya, mereka naik bersama. Lampu di lantai atas redup. Bahkan ada yang berkedip-kedip. Suara itu tiba-tiba berhenti.
sunyi. Tidak ada apa-apa. Namun, saat mereka berbalik turun, salah satu pintu kamar di lantai atas terbuka sendiri perlahan. Mita membeku. Mas, tadi pintu itu kita tutupkan. Hendra tidak menjawab. Wajahnya mulai pucat. Dari dalam kamar yang gelap itu, terdengar suara napas berat. Seolah ada seseorang di dalam, menunggu mereka masuk. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Suara orang berjalan, bisikan di dapur, dan yang paling membuat Mita ketakutan, setiap ia bercermin, selalu ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya, dengan wajah hitam dan mata kosong. Di hari setelah kejadian itu, semuanya berjalan normal. Bahkan 1 bulan, 2 bulan, hingga memasuki bulan ketiga, tidak ada kejadian aneh sama sekali. Mita mulai merasa pikirannya dulu terlalu berlebihan. Rumah itu terasa nyaman, tenang, dan cukup jauh dari kata menyeramkan. Sampai suatu malam. Malam itu, Hendra pamit seperti biasa. "Aku berangkat dulu ya," ucapnya singkat. Mita mengangguk. Ia tidak curiga apapun. Sekitar pukul 10 malam, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan melalui celah jendela, membuat tirai bergerak perlahan. Mita mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton televisi. Namun, sekitar pukul 11 malam, terdengar suara pintu depan terbuka. Mita menoleh cepat. "Mas," panggilnya refleks. Langkah kaki terdengar masuk ke dalam rumah. Tok, tok, tok. Itu jelas suara langkah Hendra. Mita hafal betul irama langkah suaminya. Tanpa menjawab, sosok itu langsung berjalan melewati ruang tamu dan menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi terdengar ditutup. Mita menghela nafas lega. Tumben gak jawab. Beberapa menit berlalu. Aneh, tidak ada suara air. Tidak ada suara apapun dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba, ponsel Mita berbunyi. Pesan dari Hendra. "Aku lembur ya. Malam ini nggak pulang. Gantiin shift temen." Darah Mita seakan berhenti mengalir. Tangannya langsung gemetar. Perlahan, ia menoleh ke arah kamar mandi. Pintu itu masih tertutup. Kalau Mas Hendra nggak pulang, nafasnya memburu. Terus, siapa yang barusan masuk? Dengan langkah pelan dan tubuh gemetar, Mita mendekat. Tangannya meraih gagang pintu kamar mandi. Dingin, sangat dingin. Dengan nafas tertahan, ia memutar gagang pintu dan membukanya perlahan. Pintu terbuka. Gelap. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, lantainya basah. Seolah baru saja ada seseorang yang berdiri di sana. Tetesan air masih jatuh perlahan. Mita mundur perlahan. Tubuhnya makin lemas. Dan saat ia hendak menutup pintu, di cermin kamar mandi, terlihat bayangan seorang pria berdiri tepat di belakangnya. Dengan wajah pucat dan senyum yang bukan milik Hendra. Sejak malam itu, Mita tidak pernah benar-benar merasa aman lagi di dalam rumah itu. Awalnya, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang terjadi hanyalah halusinasi. Mungkin karena lelah atau terlalu banyak pikiran. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Malam berikutnya, saat Hendra kembali bekerja shift malam, suara langkah itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, Mita tidak berani keluar kamar. Ia hanya memeluk bantal, mencoba menutup telinganya. Namun, suara itu justru berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Diam, lalu krek.
Pintu kamar terbuka perlahan. Mita menahan napas. Sosok itu masuk. Ia melihat Hendra. "Mas," suara Mita bergetar. Sosok itu tersenyum. "Aku pulang." Nada suaranya tepat seperti Hendra, tapi ada sesuatu yang salah. Tatapannya kosong, senyumnya terlalu lebar. Mita mundur perlahan. "Mas, kamu lembur kan?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri menatap Mita tanpa berkedip. Tiba-tiba, brak! Pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Lampu mati. Gelap. Dalam kegelapan itu, Mita merasakan sesuatu mendekat. Sangat dekat. Tepat di depan wajahnya. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Mita mulai sering kehilangan kesadaran. Awalnya hanya beberapa menit, ia tiba-tiba berada di tempat berbeda tanpa ingat apa yang terjadi. Suatu pagi, Hendra menemukan Mita duduk di lantai dapur, menatap kosong ke arah kompor yang menyala. "Mita, kamu ngapain?" Hendra panik. Mita tidak menjawab. Matanya kosong, bibirnya bergerak pelan. "Aku di sini dari dulu." Suara itu bukan suara Mita. Hendra langsung mengguncang tubuhnya. "Mita, sadar!" Sekejap, Mita terjatuh lemas. Saat sadar, ia tidak ingat apa-apa. Hari demi hari, kejadian itu semakin sering. Kadang Mita tertawa sendiri di tengah malam. Kadang ia berdiri di depan cermin berjam-jam, seolah berbicara dengan seseorang. Dan yang paling menakutkan, suatu malam, Hendra pulang lebih cepat. Ia melihat Mita berdiri di tengah ruang tamu, membelakanginya. "Mita," panggil Hendra pelan. Perlahan, Mita bermalik. Namun bukan wajah Mita yang ia lihat, melainkan wajah hitam pekat dengan mata kosong yang dalam. "Kenapa kalian masih di sini?" Suara itu berbisik. Hendra mundur ketakutan. "Mita, ini aku." Namun sosok itu hanya tersenyum. Tiba-tiba, tubuh Mita jatuh ke lantai dengan keras. Hendra langsung memeluknya. "Mita, bangun! Tolong!" Perlahan, Mita membuka mata. Air matanya mengalir. "Mas, dia marah. Katanya rumah ini miliknya." Suara Mita lemah. "Dia nggak suka kita di sini." Sejak saat itu, Hendra mulai menyadari sesuatu yang lebih gelap. Rumah itu bukan sekedar berhantu. Ada sesuatu yang tinggal di dalamnya. Dan sesuatu itu mulai menjadikan Mita sebagai tempatnya pulang. Sejak kejadian itu, kondisi Mita semakin memburuk. Ia tidak hanya sering kerasukan, tapi juga mulai berubah. Tubuhnya semakin lemah, matanya cekung, dan sikapnya seringkali bukan lagi dirinya sendiri. Kadang ia menatap Hendra dengan penuh kebencian. Kadang tertawa tanpa alasan di tengah malam. Hendra tidak tinggal diam. Ia mulai mencari tahu tentang rumah itu. Warga sekitar awalnya enggan bercerita. Namun setelah didesak, seorang ibu tua akhirnya membuka suara. Rumah itu dulu milik keluarga kaya. Tapi mereka bukan orang biasa, ucapnya pelan. Hendra menelan ludah. "Maksudnya, Bu?" "Mereka melakukan pesugihan. Setiap beberapa tahun, harus ada pengganti yang tinggal di rumah itu." Hendra terdiam. "Pengganti?" Suaranya bergetar. Ibu tua itu mengangguk. "Kalau tidak, penghuni rumah akan diambil." Darah Hendra seakan berhenti mengalir. Dulu keluarga itu hilang satu persatu. Katanya mereka tidak benar-benar pergi. Sejak saat itu, Hendra mulai mengerti. Harga kontrakan yang terlalu murah, pemilik rumah yang aneh, dan peringatan itu. Kalau sudah masuk, jangan banyak bertanya. Semua bukan kebetulan. Malam itu, Mita kembali kerasukan. Namun kali ini berbeda. Tubuhnya berdiri tegak di tengah kamar,
Matanya terbuka lebar, tapi bukan Mita yang melihat. Akhirnya, ada yang mau tinggal. Suara itu keluar dari mulutnya. Hendra gemetar. "Tolong, lepaskan istri saya." Sosok itu tersenyum. "Dia bukan lagi milikmu." Lampu berkedip. Udara menjadi dingin. "Aku sudah lama menunggu." Perlahan, tubuh Mita melayang sedikit dari lantai. Hendra berteriak panik. "Mita, bangun! Ini aku!" Namun suara itu kembali menjawab, "Kami butuh tempat, dan dia cocok." Hendra nekat menarik tubuh Mita. Sekejap, tubuh itu jatuh tak berdaya. Mita membuka mata. Napasnya tersengal. "Mas, kita harus pergi." Namun saat mereka berlari menuju pintu utama, pintu itu tertutup sendiri. Brak! Semua jendela ikut terkunci. Dari lantai atas terdengar banyak langkah kaki. Bukan satu, banyak. Tok, tok, tok. Menuruni tangga. Hendra memeluk Mita erat. Suara itu semakin dekat, semakin banyak. Seolah seluruh rumah hidup. Bisikan mulai terdengar dari segala arah. Kalian sudah tinggal di sini. Sekarang giliran kalian. Lampu padam total. Gelap. Hanya suara napas dan langkah kaki yang mengelilingi mereka. Teriakan Mita menggema. Lalu sunyi. Keesokan paginya, rumah itu kembali sepi. Pintu terbuka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Namun, Mita dan Hendra tidak pernah terlihat lagi. Beberapa minggu kemudian, rumah itu kembali diiklankan dengan harga yang sama, murah. Dan anehnya, di foto terbaru yang diunggah, di salah satu jendela lantai atas, terlihat dua sosok berdiri diam, menatap keluar dengan senyum yang bukan milik manusia.